Saya ke Pak Majen Sunarko. Saya persilakan. Majen Purnawirawan gitu ya. Dan saya ingatkan alhamdulillah kumisnya masih mempesona, nggak ada yang berani nyukur. Jadi nggak ada yang berani nyukur itu, sok-sokan aja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya muliakan dan saya hormati, dan saudara-saudara sebangsa setanah air yang mungkin memonitor melalui media sosial. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Said Didu, saya di sini sebetulnya sebagai penggembira, ya, karena yang bermain, yang perang mati-matian sini adalah tim penasihat hukum, tim advokasi anti kriminalisasi dan sebagainya itu. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa setanah air, kami penggembira mendukung penuh semua upaya kerja tim penasihat hukum atau tim advokasi anti kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak bangsa yang sekarang sedang menuntut kebenaran. Dan saya nggak mengatasnamakan siapapun karena nanti diprotes. Karena kemarin yang kita membuat forum Purnawirawan Prajurit TNI, kemudian ada lembaga mengatakan enggak, itu kan hanya sebagian TNI yang katanya sakit hati, nggak kebagian, saya nggak dan sebagainya. Karena itu sekarang saya tidak mengatasnamakan siapa, tapi mengatasnamakan diri saya dan teman-teman yang sehati dengan saya untuk mendukung tim advokasi anti kriminalisasi yang sekarang sedang berjalan, terutama yang menuntut ijazah palsu Jokowi di Barreskrim, dan kemudian juga mendukung tim ini yang dikriminalisasi, yang dituntut oleh si Jokowi sendiri gitu. Saya beberapa waktu yang lalu sudah pernah berkata, masalah pembuktian ijazah ini sangat mudah. Bahkan saya pernah menantang, saya kalau dikasih wewenang penuh gak sampai 2 minggu selesai ini. Saya pernah katakan ini, saya tahu ada kekuatan besar melindunginya. Tadi sudah disampaikan mungkin secara rinci oleh Pak Said Didu. Ini benar. Terbongkar satu ini mungkin ratusan atau ribuan individu ikut terbongkar. Dan terbongkar semua kasus kebusukan, kecurangan, kejoliman dari mulai 2014 sampai hari ini. Karena itu mereka sekarang bersatu menghadapi kita. Karena itu saya mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu. Mari kita seluruh rakyat Indonesia bersatu melawannya. Dari Sabang sampai Merauke. Jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh. Ini kelanjutan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah didirikan oleh orang tua kita dengan darah dan jiwa. Dan ini juga untuk menjaga kelangsungan hidup anak cucu kita. Jangan diam saja. Jangan takut. Jangan takut. Ya, jangan takut. Kalau kita ngelihat atau mendengar keterangan kronologis dari tim penasihat hukum, terutama dari Pak Roy Suryo, Pak Kojinuddin, Pak Rizal Padilla, udah terang benderang. Sudah terang benderang kalau Jokowi menggunakan ijazah palsu untuk menduduki jabatan dari wali kota, gubernur sampai presiden. Dan sekarang menurunkan kepada anaknya yang juga diduga pasti palsu, karena ijazah dia cuma sampai SMP, SMA-nya tidak ada. Berarti kalau udah pakai S1, S2, S3 atau S4 palsu semua. Kalau ada S4 jadi RT aja SMA gitu. Jadi justru pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara sebangsa setanah air, jangan masa bodoh. Ini menyangkut kelangsungan hidup negara, kelangsungan hidup
anak cucu kita. Kita sudah lihat bagaimana hancurnya 10 tahun dipimpin oleh Jokowi. Kalau nanti kelanjutannya terah dia juga yang memimpin, mau jadi apa negara kita ini? Mau jadi apa negara kita ini? Mau jadi apa anak cucu kita ini? Sekali lagi, jangan masa bodoh. Jangan tidak peduli. Itulah dukungan saya kepada tim dan himbauan saya kepada rakyat. Kemudian kalau saya boleh memberi komentar dengan kasus sedang berjalan ini, saya sebenarnya mendengarkan kronologis penegakan hukum yang ada di Indonesia sejak 2014 sampai yang hari ini. Perut saya itu mual untuk nggak sampai muntah. Karena itu saya bilang jangan masa bodoh. Kita lihat kematian sekian 800 lebih petugas KPPS. Apa ada pengusutan hukum? Kasus kematian kilometer 50 anak buahnya Habib Rizik. Apa ya? Bukan itu penyidikan atau penyelidikan, penyidikan dan pengadilan dagelan. Kemudian kasus Sambo. Belum lagi para aktivis yang unjuk rasa. Kemudian ada kasus kecil-kecil di mana? Maksudnya bukan kecil, dari jumlah korban kecil di Kendari ada mahasiswa tertembak saat unjuk rasa. Nggak jelas. Kanjuruan 130 lebih, nggak ada proses. Jadi kalau kita diam saja sekarang dengan kasus yang sekarang sedang diupayakan oleh tim penasihat hukum anti kriminalisasi yang dipimpin oleh Pak Selestinus CS ini akan terjadi lagi dagelan-dagelan yang lalu. Nah, kalau itu berlanjut terus, hari ini baru yang tadi saya sebutkan, besok, lusa atau yang akan datang bisa saja terjadi pada kita atau anak cucu kita. Mau kita? Ini kelompok-kelompok tadi dikatakan Mak saya dulu, saya ngulang saja. Katanya ini utusan neraka atau perwakilan neraka dikirim ke dunia gitu. Nah ini kan kalau dibiarkan berarti dia akan membawa kita ke neraka semua nanti. Apa mau? Sekarang kita lawan. Sekarang kita lawan. Tidak ada yang bisa kita harapkan dari kumpulan orang-orang busuk, curang, pembohong, tidak jujur. Kalau mereka memerintah atau memimpin negara, nggak ada yang bisa diharapkan dari orang-orang seperti itu. Saya ingat teman saya pernah ngomong ini. Saya sebut aja teman saya ini, Pak Refli Harun. Saya nggak akan mau masuk kelompok pemerintahan yang saya tahu dia duduk di situ dengan hasil kecurangan. Dan saya bilang yang saya ikutin Pak Refli. Karena kita tahu penipu, pembohong, manusia serakah dan rakus kalau mengelola satu organisasi atau mengelola negara, tak ada yang bisa diharapkan untuk rakyat secara adil. Pasti hanya berpikir perutnya, perut keluarganya, dan perut kroninya. Padahal kita punya hak yang sama untuk menikmati semua kekayaan alam negara kita yang begitu kaya raya. Karena itulah, mari kita berjuang untuk kelangsungan negara dan bangsa kita, dan mari kita berjuang untuk anak cucu kita. Dan ingat, tak ada yang bisa diharapkan kebaikan dari orang-orang licik, rakus, tidak jujur. Tak ada. Jangan terkecoh dengan berita-berita di medsos yang mengatakan, oh Jokowi sudah melakukan ini, pemerintah sudah melakukan ini, dan lain sebagainya. Itulah komentar saya dan ajakan saya kepada rakyat. Dan kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan, Dipersingkat Pak ya. kepada aparat TNI maupun Polri, Anda memang punya kode etik, tunduk, setia, taat kepada atasan. Kalau atasanmu itu jalan on the track sesuai konstitusi. Kalau tidak, Anda tidak punya kewajiban mengikuti perintah atasanmu. Malah kau yang akan ikut masuk neraka. TNI, Polri, dan penegak hukum lain. Saya bekas tentara. Jadi jangan dipotong-potong.
Kode etik di TNI dan Polri mengatakan kita harus tunduk setia taat kepada atasan. Itu sebetulnya ada kelanjutannya. Kalau atasan atau pimpinan on the track dengan konstitusi, keluar dari track konstitusi, lawan. Jangan kamu mau ikut masuk neraka nanti di akhirat. Itu kepada aparat. Ini saya lihat dalam penegakan hukum sekarang ini. Yang saya katakan mudah banget membongkarnya. Tapi kelihatan aparat dalam hari ini polisi melakukan tindakan-tindakannya absurd, gak masuk akal. Gak malu. Gak malu Anda. Malu keluarga, malu anak cucu, atau nanti kalau udah mati dicatat polisi atau penegak hukum mungkin juga ikut TNI dalamnya, bongkar gitu aja nggak bisa kan. Saya nggak percaya yang katakan polisi tidak mampu atau tidak profesional. Yang ada polisi dan aparat penegak hukum yang tidak jujur, tidak adil. Itu fakta yang terlihat. Karena dia tergabung dalam konspirator melindungi tadi, melindungi kebusukan yang sudah sejak 2014 itu. Dan terakhir saya cuma mengimbau atau minta atau teriak kepada Presiden Republik Indonesia ini, Presiden Prabowo, kemana bapak-bapak dengan kasus-kasus yang begitu ringan saja kok bikin gaduh bangsa ini. Tapi gaduh ini saat ini kalau berlanjut bukan gaduh Pak, mungkin kita bisa pecah belah. Karena aparat yang Bapak kendalikan bertindak tidak jujur dan tidak adil. Udah sangat kelihatan, absurd. Ini tadi juga secara rinci sudah disampaikan oleh Pak Said Didu. Dan itu sekali lagi yang terakhir ini, pemerintah ini kemana? Ini masalah tidak berat. Dan jangan buat narasi-narasi yang bikin Bapak sebetulnya, Pak Presiden maksud saya, sebetulnya malah merendahkan diri Bapak. Narasi macam kabinet saya bekerja baik, apalagi, dan lain sebagainya, banyak sekali. Saya kalau disuruh kumpulin sekarang banyak, nanti saya ditegur sama pembawa acara terlalu banyak saya ngomong. Tapi banyak sekali kasat mata, mudah diselesaikan. Kalau Presiden mau bersikap jujur, adil, jujur, adil, bertanggung jawab, dah lain-lain nggak ada. Kalau ada yang mengganggu Bapak, kalau Bapak sudah jujur, adil, saya siap mati di depan Bapak dan banyak rakyat untuk melindungi Bapak, untuk melindungi Bapak Presiden. Jadi jangan takut. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jujur itu hebat, culas itu setan. Ke Bu Kurnia, sikat ya. Karena sudah jam, mau masuk dulu.